Orang asli di Malaysia. Diterbitkan oleh kelompok hak minoritas. Profil. Perkiraan populasi, 150.000, Center for Orang Asli Concern, 2003. Suku, Temiar, Semai, Lanoh, Semnan, Sabum, Kensiu, Batek, Kentakbong, Jehai, Medrikue, Tonga, Temuan, Jakun, Orang Kanak, Orang Selitar, Del. Bahasa pertama, bahasa aslian, Semelai, Temok, Del. Agama, animisme, Islam, Kristen. Orang asli adalah istilah kolektif, yang berarti masyarakat asli atau masyarakat pertama dalam bahasa Melayu, untuk sekitar 18 kelompok etnis yang berjumlah kurang dari 150.000 orang yang secara luas dianggap terdiri dari penduduk asli semenanjung Malaysia, dalam arti bahwa mereka sudah ada sebelum kedatangan orang Melayu. Kurung tutup titik. Mereka umumnya dibagi menjadi 3 kelompok berbeda, Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. Suku Temok, Senoi, dan Negrito berbicara dalam bahasa serupa yang dikenal sebagai aslian, yang termasuk dalam rumpun bahasa Mon Khmer, sedangkan nenek moyang Proto-Melayu berbicara dalam bahasa yang, seperti bahasa Melayu, termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kelompok Proto-Melayu mempunyai penampilan yang mirip dengan orang Melayu, tetapi asal-usulnya berbeda. Mereka tinggal di sepanjang Selat Malaka dan di selatan Johor. Beberapa telah memeluk Islam dan diserap ke dalam komunitas Melayu. Meskipun mungkin setengah dari penduduk asli tinggal di dalam atau dekat dengan hutan, mungkin terlibat dalam penanaman padi di perbukitan atau kegiatan berburu dan meramu secara tradisional, sebagian lainnya seperti orang Seletar dan Mahmeri tinggal di dekat pantai dan mencari ikan. Yang lain lagi, seperti Jakun, bergerak di bidang pertanian. Beberapa orang Negritos melanjutkan gaya hidup semi-nomaden. Sekitar 70% menganut agama animisme tradisional, sekitar 10% beragama Kristen, dan 15-20% beragama Islam, meskipun persentase orang asli yang beragama Islam terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan Proto-Melayu. Konteks sejarah. Sebelum penjajahan Eropa, Kesultanan Malaka bertumpu pada kehebatan angkatan laut para pelaut orang laut yang beraliansi dengan penguasa Melayu. Namun, orang asli lainnya ditangkap dan diperbudak oleh orang Melayu, dan orang asli biasa disebut sebagai Sakai, yang berarti budak, atau dengan ungkapan yang menghina, semang. Orang asli sebagian besar masih terisolasi hingga pertengahan abad ke-19 dan mampu mempertahankan kendali atas wilayah pedalaman semenanjung Malaysia, karena mereka tidak mempunyai kepentingan ekonomi atau strategis terhadap pemerintah kolonial. Namun, selama pemberontakan tahun 1950-an yang dikenal sebagai darurat, gerilyawan komunis, dan etnis Tionghoa, sering kali melarikan diri ke daerah pegunungan yang dihuni oleh orang asli, beberapa di antaranya bekerja sama dengan gerilyawan karena permusuhan tradisional mereka terhadap orang Melayu. Inggris mendirikan pemukiman berbenteng, seringkali dengan klinik kesehatan atau sekolah, untuk memukimkan kembali orang asli dan mengisolasi mereka dari kontak komunis. Sebuah departemen aborigin dibentuk, yang setelah kemerdekaan, akhirnya menjadi Departemen Urusan Orang Asli. Kebijakan resmi pemerintah adalah mengubah masyarakat menjadi Islam. Sejak tahun 1960-an, pemerintah Malaysia memulai kebijakan integrasi, yang berarti langkah-langkah untuk memodernisasi orang asli dengan memperkenalkan pertanian tanaman komersial, dan mengurangi kegiatan berburu mengumpul dan nomaden secara tradisional, pendidikan, terutama dalam bahasa Melayu, dan menggantikan pemimpin adat dengan kepala suku yang ditunjuk pemerintah. Sejak tahun 1980-an, kebijakan integrasi orang asli mempunyai konotasi keagamaan yang lebih jelas, karena Departemen Urusan Orang Asli, JHOA, mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan spiritual orang asli, yang secara luas dianggap merujuk pada perpindahan agama orang asli. Asli masuk Islam melalui sejumlah bujukan. Keberhasilan ekonomi Malaysia yang relatif setelah tahun 1980-an dan 1990-an telah meningkatkan tekanan terhadap orang asli, terutama dalam hal hak atas tanah. Sebagian besar tanah tradisional mereka telah hilang untuk perkebunan, pabrik, dan pembangunan lainnya atas nama kemajuan. Seringkali tanpa kompensasi apapun. Isu saat ini. Undang-undang utama yang mengatur mengenai orang asli,
yaitu Undang-Undang Masyarakat Aborigin tahun 1954, terus dikecam karena terlalu lemah untuk melindungi orang asli, terutama dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dan kepemilikan tanah. Sangat sedikit orang asli yang memiliki kepemilikan tanah, dan Undang-Undang Masyarakat Aborigin hanya mengatur hak pakai hasil, atau hak untuk menggunakan tanah dan sumber dayanya. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang asli menjadi penyewa tanah adat mereka. Mungkin kurang dari 20% desa orang asli di Malaysia yang dikukuhkan, diumumkan dalam jurnal resmi pemerintah yang menerbitkan teks undang-undang dan keputusan baru, dan ditetapkan sebagai kawasan atau cagar alam orang asli. Orang asli kurang mendapat perlindungan hukum atas tanah leluhur mereka dibandingkan dengan penduduk asli di Sabah dan Sarawak, karena pihak berwenang dapat menghilangkan status tanah cadangan kapan saja. Pada beberapa kesempatan, ketika kompensasi ditawarkan, hal ini cenderung terbatas pada hilangnya penggunaan pohon buah-buahan dan sumber daya lainnya, namun tidak pada rumah orang asli. Orang asli juga pada tahun-tahun sebelumnya menjadi sasaran masuk Islam oleh sejumlah program pemerintah daerah dan misionaris yang didanai negara di beberapa bagian Malaysia, seperti negara bagian Kelantan, di mana laki-laki Muslim yang menikah dengan perempuan orang asli menjadi sasaran. Diberi Rp10.000. Tidak ada angka pasti mengenai dampak tindakan ini terhadap orang asli. Pada tahun 2013, pemerintah berupaya melemahkan masyarakat aborigin tahun 1954. Bertindak, undang-undang yang menjadi tulang punggung mekanisme perlindungan orang asli. Masyarakat telah dikritik karena ketentuan hak atas tanah yang lemah. Menurut Jaringan Desa Orang Asli Semenanjung Malaysia, perubahan ini akan mengakibatkan hilangnya lebih dari 645.000 hektar tanah leluhur dan dilakukan tanpa konsultasi yang memadai. Perempuan adat sangat rentan terhadap perambahan lahan karena struktur patriarki tradisional, yang mungkin mengecualikan mereka dari hak individu atas tanah. Tidak ada konten terkait yang ditemukan.